Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita berjumpa kembali dalam program kita pada malam hari ini, yaitu program Renungan Malam. Sobat Kristiani, pada malam hari ini kita tidak mengambil renungan malam dari ayat harian firman Tuhan yang tertulis dalam almanak kita ataupun almanak HKBP, tetapi dalam renungan malam ini saya akan berbagi cerita kehidupan setiap hari, dan itu pastilah berhubungan dengan firman Tuhan juga. Sobat Kristiani, renungan kita adalah tentang keangkuhan, kesombongan, bahwa tidak ada artinya, tidak ada gunanya sombong dalam kehidupan ini. Karena tidak ada yang harus kita sombongkan ataupun dalam tanda kutip kita banggakan, sebab hidup adalah kemurahan Tuhan. Saya akan berbagi cerita sekitar tahun 2003, waktu saya praktek di Sidikalang. Sebelum menjadi calon pendeta, kita magang dulu ada waktu 6 bulan. Saya sudah punya handphone merek Sony T100 yang tipis. Pada waktu itu, itulah handphone yang sudah termasuk golongan tinggi ataupun premium, di mana masih banyak orang menggunakan handphone Nokia yang waktu itu bentuknya masih besar dan umumnya semua orang punya yang seperti itu. Kenapa saya waktu itu bisa beli handphone yang cukup mahal? Karena waktu itu masih posisi mahasiswa. Saya bekerja pada seorang Amerika yang sedang menulis tentang nyanyian ataupun lagu-lagu Batak. Kami bekerja sama untuk mentranslate, menerjemahkannya. Lalu dibayar dan masih belum banyak kebutuhan, masih belum menikah, lalu saya beli handphone. Waktu itu harganya 1.500.000 dan itu sudah cukup mahal waktu itu. Lalu ketika suatu hari saya mau pulang ke Pamatang Siantar dari Sidikalang, tepatnya itu dalam stasiun mobil Sampri, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bus dari Sidikalang, Sampri namanya. Saya berdiri sambil menunggu bus itu berangkat karena masih banyak penumpang lain yang akan ditunggu. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang cantik berdiri di samping saya dan juga memesan tiket untuk perjalanan ke Pamatang Siantar. Lalu di pikiran saya, ini berkat, dan saya sangat senang. Tiba-tiba saya terdengar suara handphone, suara panggilan. Mungkin ada seseorang yang memanggil perempuan cantik ini melalui handphonenya. Lalu dia angkat dan saya perhatikan handphone itu memang model lama dan cukup besar. Dan seketika saya berpikir untuk menyombongkan diri. Saya tunggu perempuan cantik ini selesai berbicara dengan temannya atau siapapun yang menelepon dia. Untuk kemudian saya berencana nanti mengeluarkan handphone saya. Walaupun tidak ada yang telepon, berpura-pura ditelepon, berpura-pura berbicara, dengan tujuan supaya dia melihat handphone saya, kemudian dia tertarik seperti itu. Tibalah saatnya dia selesai bertelepon, dia selesai ngobrol, kemudian dia simpan handphonenya. Masuklah pada rencana saya, pelan-pelan saya keluarkan handphone saya. Saya agak maju 3 langkah. Walaupun sebenarnya tidak ada yang telepon, pasti dia berpikir mungkin kan handphone bisa getar. Lalu saya angkat telepon saya bertelepon, halo, berbicara dengan orang yang tidak ada. Berbicara dengan yang tidak ada menelepon. Halo, seperti itu, agak sibuk. Dan saya yakin dan saya lirik memang perempuan cantik ini memperhatikan handphone saya. Karena memang cantik dan tipis sekali pada waktu itu. Dan saya sangat bangga. Dan saya pikir nanti perjalanan ke Pamatang Siantar akan asik ngobrol di tempat duduk seperti itu. Tetapi tiba-tiba begitu panggilan berangkat, saya buru-buru mau matikan telepon, mau mengantongi ke kantong jeans ataupun celana, tiba-tiba tidak pas dan masuk ke selokan daripada jalan raya itu. Hancurlah sudah, dan saya ambil dan akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Di servis juga berulang-ulang tidak bisa dipakai. Lalu pelajaran yang saya ambil sepanjang perjalanan dari Sidikalang sampai Pamatang Siantar, saya diam saja. Sekalipun perempuan cantik tadi di samping saya sudah kalah malu.
Tidak lagi ngobrol, hanya diam saja berpikir, inilah akibat daripada kesombongan. Sebab motivasinya sudah tidak benar. Sebab tujuannya hanya untuk pamer dan menunjukkan sesuatu di hadapan orang lain. Padahal mungkin saja banyak orang lain yang punya lebih bagus, lebih hebat dari situ. Nah, terkadang itulah yang menjadi pesan bagi kita melalui cerita ini. Kesombongan sering menjadi godaan yang harus kita kalahkan. Keangkuhan, menyombongkan diri, show off, menunjukkan sesuatu pada orang lain, inilah terkadang godaan-godaan haluslah saya sebutkan dalam hidup yang harus kita hindari. Maka Sobat Kristiani, kesombongan itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Bahkan kesombongan itu akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu, tetap rendah hati. Apapun yang Tuhan berikan bagimu, berkat yang sungguh luar biasa, semua itu titipan. Tetap rendah hati, menolong orang lain dalam kerendahan, dalam kesederhanaan. Sebab sekali lagi, kesombongan dan keangkuhan tidak akan membuat apa-apa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tentunya tidak menginginkan orang-orang yang angkuh dan congkak. Selamat malam, semoga Tuhan memberkati.